Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas penjelasan tentang tiupan membinasakan dan tiupan mengagetkan. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dan sangkakala ditiup, lalu sampailah kejutannya pada penduduk langit dan bumi kecuali hamba-hamba yang dikehendaki Allah. Gunung-gunung berjalan, berterbangan, langit berhamburan atau hancur, bumi bergoncang seperti perahu di dalam air. Wanita-wanita yang hamil melahirkan kandungannya, wanita-wanita yang menyusui lalai dari anak yang disusui, anak-anak kecil menjadi beruban di rambutnya, para syaitan menjadi bingung, bintang-bintang berguguran kepada mereka, matahari menjadi gerhana, langit dilenyapkan dari atas mereka, sedangkan manusia saat itu dalam keadaan lupa. Demikian adalah firman Allah yang Maha Luhur. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Kejadian seperti itu berlangsung selama 40 hari. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca firman Allah yang Maha Luhur. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah kalian tahu kapankah hari itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, hari itu adalah hari di mana Allah yang Maha Luhur berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, berdirilah dan utuslah dari anakmu utusan ke neraka. Lalu Nabi Adam bertanya, berapa dari setiap 1000? Allah yang Maha Luhur pun menjawab, dari setiap 1000, 99 masuk ke neraka dan 1 masuk ke surga. Lalu hal itu terasa berat bagi kaum atau para sahabat, dan mereka pun hanyut dalam tangis dan kesedihan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya aku berharap adalah 1/4 bagian dari penghuni surga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya aku berharap kalian adalah 1/2 dari penghuni surga. Lalu mereka merasa senang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, sesungguhnya aku berharap kalian adalah 2/3 dari penghuni surga. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, berbahagialah. Sesungguhnya kalian di dalam umat-umat seperti sebuah bulu di perut unta. Sesungguhnya kalian adalah 1 bagian dari 1000 bagian. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidatan 'alal insi wal jinni wal bahaimi wal hawami fil ar fabiha yata'atafuna wabiha yatarahamuna waddakara 99 rahmatan yarhamu biha ibadi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah yang Maha Luhur memiliki 100 rahmat atau kasih sayang. Ia menurunkan 1 rahmat kepada manusia, jin, hewan ternak atau hewan jinak, dan singa. Lalu karena hormat itu mereka saling mengasihi, dan karena hormat itu mereka saling menyayangi. Dan ia menyimpan 99 rahmat. Ia merahmati dengan rahmat itu kepada hamba-hambanya di hari kiamat. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil alaihissalam untuk meniup tiupan membinasakan. Lalu ia pun meniup sembari berkata, wahai ruh-ruh yang telanjang, keluarlah atas perintah Allah yang Maha Luhur. Lalu binasa dan matilah penghuni langit dan bumi, kecuali hamba-hamba yang dikehendaki Allah yang Maha Luhur. Dikatakan dalam sebuah riwayat, mereka adalah orang-orang yang mati syahid, karena sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ
bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dalam sebuah kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah yang Maha Luhur memuliakan kepada orang-orang yang mati syahid dengan 5 kemuliaan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikannya kepada siapapun, dan tidak juga aku. Pertama, sesungguhnya ruh-ruh para nabi dicabut oleh malaikat maut, dan aku pun demikian. Sedangkan ruh-ruh para syuhada dicabut oleh Allah yang Maha Luhur. Kedua, sesungguhnya para nabi dimandikan setelah mereka wafat, dan aku pun demikian. Sedangkan para syuhada tidak dimandikan. Ketiga, sesungguhnya para nabi dikafani ketika mereka wafat, dan aku pun demikian. Sedangkan para syuhada tidak dikafani. Keempat, sesungguhnya para nabi disebut sebagai orang yang telah mati, dan aku pun demikian. Dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Sedangkan para syuhada adalah orang-orang yang hidup, tidak disebut sebagai orang-orang yang mati, tetapi disebut sebagai orang yang hidup. Kelima, sesungguhnya para nabi mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, dan aku pun demikian. Sedangkan para syuhada mendapatkan syafaat setiap hari sampai hari kiamat. Dan dikatakan di dalam makna kecuali hamba yang dikehendaki Allah, yakni tersisa 12 jiwa, yaitu malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Israel, dan 8 malaikat hamalatul arsh atau penyangga arash. Kemudian Allah yang Maha Luhur berkata, wahai malaikat maut, sesungguhnya aku menciptakan pembantu bagimu dengan sejumlah orang-orang awal dan orang-orang akhir. Aku menjadikan bagimu kekuatan penghuni langit dan bumi. Dan sesungguhnya pada hari ini aku mengenakan pakaian ghadab atau kemarahan kepadamu. Maka turunlah dengan membawa kemarahan dan murkaku kepada iblis. Semoga laknat Allah kepadanya. Lalu rasakan kematian kepadanya. Bawalah kepadanya pahitnya kematian orang-orang awal dan orang-orang akhir dari golongan manusia dan jin dengan dilipat gandakan. Dan hendaklah kamu bersama 70.000 malaikat Zabaniyah. Setiap satu malaikat Zabaniyah membawa satu rantai dari rantai-rantai neraka Ladha. Allah menyuruh kepada malaikat untuk membuka pintu-pintu neraka. Lalu malaikat maut turun dengan sebuah rupa yang mana jika penghuni bumi dan penghuni 7 langit melihatnya, maka mereka semua mati. Lalu malaikat maut menghampiri iblis dan membentaknya sekali bentakan. Tiba-tiba iblis pun pingsan. Malaikat maut memiliki suara seram. Jika penghuni bumi dan langit mendengarnya, maka mereka akan pingsan karena suara itu. Dan malaikat maut berkata, wahai makhluk yang buruk, sungguh aku akan merasakan kematian padamu pada hari ini. Berapa banyak umur yang kamu sempati, dan berapa banyak golongan yang telah kamu sesatkan. Periwayat berkata, lalu iblis pun melarikan diri ke timur. Namun tiba-tiba malaikat maut ada di sekitarnya. Iblis melarikan diri ke barat, maka tiba-tiba malaikat maut ada di sekitarnya. Maka tak henti-hentinya iblis melarikan diri. Kemudian iblis berdiri di tengah dunia, di sekitar kubur Nabi Adam alaihissalam. Lalu iblis berkata, wahai Adam, karenamu aku dikutuk, dilaknati, dan dibuang. Lalu iblis berkata, wahai malaikat maut, dengan gelas apa kamu akan memberiku minum? Dengan siksaan apa kamu akan mencabut ruhku? Malaikat maut pun menjawab, dengan gelas neraka Ladha dan neraka Sa'ir. Iblis pun terjatuh ke tanah berulang kali, sampai tatkala ia berada di tempat di mana ia diturunkan dan dilaknati. Sedangkan malaikat Zabaniyah telah melemparinya dengan tombak. Malaikat Zabaniyah pun menangkap dan melukainya. Lalu tersisalah iblis dalam keadaan sakratul maut, sesuatu yang dikehendaki Allah. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.